Sholat sunnah yang tidak mengikuti sholat wajib atau mengiringi sholat wajib itu dibagi dua. Yang pertama, an-nawafilul musammat dzatal awqat al-muayyanah. Jadi sholat sunnah yang dia ada kaitan waktu tertentu. Yang pertama kemarin kita sebutkan, baru yang pertama, yaitu tahiyatul masjid, sholat penghormatan masjid. Secara penamaan sholat tahiyatul masjid itu sudah tidak ada sebenarnya, artinya secara penamaan ya. Tetapi sholat yang dikerjakan 2 rakaat ketika masuk ke masjid ya, di luar sholat wajib, itu bagian dari jika maksudnya ke masjid maka tahiyatul masjid. Tahiyat artinya apa? Penghormatan masjid. Hadisnya sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, fa idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Jika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, ya berarti ikatan masjid, selain masjid tidak berlaku. Jika salah seorang di antara kalian masuk ke sebuah masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai salat 2 rakaat. Jadi diikat dengan tempat bernama masjid. Karena yang tidak berlaku tahiyatul masjid tapi bukan di masjid, seperti sholat Id itu kan, di lapangan terutama, yang di lapangan, maka tidak perlu tahiyatul masjid atau tahiyatul mal'ab. Nggak ada. Jadi tidak ada. Beda kalau sholatnya di dalam masjid. Sholat Idnya dalam masjid, maka ada tahiyatul masjid ya. Meskipun afdalnya bahwa sholat Id itu di tempat lapang atau istilahnya di musola. Karena beda lagi istilah musola di zaman Nabi dengan sekarang itu beda kan. Di kita kan istilah musola itu apa? Masjid kecil atau masjid yang tidak ditegakkan sholat Jumat, biasanya musola kan. Istilah musola di zaman Nabi itu tempat lapang. Istilah musola atau penamaan musola di zaman Nabi itu tempat yang lapang, jadi nggak ada bangunan, di tempat yang lapang. Dan Nabi SAW terbiasa mengerjakan sholat sunnah, nanti akan kita bahas sholat sunnah Idain, 2 sholat Id, atau sholat istisqa, sholat minta hujan, atau sholat khusuf ya, sholat gerhana bulan matahari, itu di tempat lapang, bukan di masjid. Itu afdolnya mengerjakan sholat-sholat tadi, sunnah yang tadi. Tapi ketika dikerjakan di masjid ya, maka berlaku sholat tahiyatul masjid, bukan qobliyah, istisqa, nggak ada, tapi masjidnya. Dan juga para jemaah, tentang sholat 2 rakaat di sini ya, secara penamaan tidak dikatakan tahiyatul masjid, tapi dinamakan tahiyatul masjid karena diikat dengan ketika masuk ke masjid. Maka kalau jenengan sudah masuk dari sebelum asar mamanya, sudah masuk ke masjid, terus masuk maghrib tahiyatul masjid, ya nggak berlaku. Jadi dinamakan atau disebut tahiyatul masjid ketika pertama masuk ke masjid. Ketika pertama masuk ke masjid, kapanpun waktunya. Kalaupun ada larangan yang mutlak yang sudah kita bahas kemarin, 3 waktu kan, itu pun hanya sesaat, sebentar, ketika matahari terbit, ketika matahari di atas ubun-ubun, dan ketika matahari tenggelam. Ini 3 waktu yang mutlak dilarang untuk sholat. Selainnya boleh, meskipun di madhab Malikiyah yang kita bahas kemarin, di madhab Malikiyah bahwa sholat apapun dari sholat sunnah adalah asri makruh, dibenci, tidak sukai. Karena ya kemarin kita sebutkan kisahnya Imam Abu Dhi'ib, salah seorang ulama Madinah, masuk ke Masjid Nabawi setelah sholat asar, dia langsung duduk. Kemudian diingatkan salah seorang yang pengunjung Madinah dan mengingatkan dengan hadis Nabi. Mengingatkan dengan hadis Nabi, wahai rajul, wahai laki-laki, apa nggak pernah dengar hadis Nabi yang mengatakan idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlisanna hatta yusalli rak'ataini. Wahai laki-laki, apa nggak pernah baca hadis Nabi yang mengatakan jika salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Maka sang imam
tidak membantah sepatah kata pun, karena yang diingatkan dengan hadis Nabi, maka berdirilah sholat 2 rakaat. Meskipun beliau termasuk orang yang berpendapat makruh mengerjakan sholat sunnah apapun setelah sholat asar. Baik. Bagaimana jika umpamanya masuk ke masjid kondisi sholat sudah ditegakkan? Datang ke masjid, nah kalau waktunya masih lenggang, dalam artian belum ditegakkan sholat wajib, ya tentunya sholat penghormatan seperti ini yang disebutkan dalam hadis. Tapi bagaimana jika umpamanya orang masuk ke masjid dalam kondisi jamaah atau kaum muslimin sudah berdiri untuk sholat wajib? Apakah berlaku sholat tahiyatul masjid apa tidak? Jawabannya tidak. Langsung masuk barisan sholat berjamaah. Bahkan para mengatakan bahwa jika seorang masuk ke masjid dalam kondisi kaum muslimin mengerjakan ibadah wajib, maka langsung masuk barisan dan dia telah terhitung salat, atau telah terhitung apa? Penghormatan masjid. Dengan dia tidak duduk langsung ke barisan shaf di salat jamaah, maka dia telah terhitung tahiyatul masjid. Ya, telah terhitung tahiyatul masjid. Begitu pula umpamanya gini kasus, seorang masuk ke masjid dan dia salat tahiyatul masjid, baru 1 rakaat iqamah, apakah menyelesaikan sholatnya apa tidak? Di sini diperhatikan, jika waktu ketika masuk ke masjid dan akan dikumandangkan iqamah, maka jangan sholat. Artinya ketika dia masuk ke masjid tapi iqamah sudah berkumandang atau muadzin sudah berdiri untuk iqamah, dia masuk ke masjid, muadzin sudah berdiri akan iqamah, apalagi ada waktu kayak gini, kadang diperhatiin gitu. Apakah dia tetap sholat 2 rakaat tahiyatul masjid atau nunggu muadzin selesai dan langsung sholat jamaah? Jawabannya nunggu muadzin langsung sholat berjamaah. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Ada hadis yang lain disebutkan idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Jika sholat telah ditegakkan, artinya telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Karena iqamah itu untuk sholat wajib, nggak ada iqamah untuk sholat sunnah, nggak ada. Iqamah itu untuk sholat wajib, tidak ada untuk sholat sunnah. Maka tidak perlu mau sholat sunnah apa? Qomat, nggak ada, iqamah nggak ada. Khusus untuk apa? Untuk sholat wajib. Sehingga ketika orang masuk ke masjid, iqamah berkumandang atau muadzin hendak beriqamah, maka tidak perlu sholat, tetap berdiri dan langsung masuk sebarisan. Atau masuk ke masjid, sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah 2 rakaat, tapi baru di rakaat pertama kemudian baca al-fatihah belum selesai iqamah, apakah ia selesaikan sholat sunnahnya atau ia batalkan? Jawabannya ia batalkan. Jawabannya ia harus membatalkan. Kenapa? Berlaku hadis tadi, idza uqimatis shalah fala salata illa maktubah. Jika iqamah telah dikumandangkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Maka perhatikan para jamaah, kadang-kadang ada sebagian orang sholat ya, baru rakaat pertama iqamah, dia selesaikan sampai akhir. Bahkan apa? Bahkan imam sudah takbiratul ihram, dia masih menyelesaikan sholat. Wallahi tidak boleh, dibenci. Karena ada keutamaan, kalau dia sudah di masjid, ada keutamaan segera takbiratul ihram ketika imam sudah takbir. Jangan apa? Jangan disibukkan dengan yang lain, termasuk disibukkan sholat sunnah, tidak boleh. Kecuali mamanya apa? Dia sudah dapat rakaat pertama, terus iqamah, dan dia masih bisa menyelesaikan rakaat pertama dengan ringkas, boleh. Tapi tetap hukum asalnya batalkan. Tapi kalaupun mau menyelesaikan dengan ringkas, maka boleh. Artinya ngambil yang rukun-rukun saja, mamanya. Kayak baca surah setelah al-fatihah tidak perlu, cukup al-fatihah saja, ambil rukunnya saja, dapat pahala. Intinya jangan sampai imam takbiratul ihram dia masih sibuk sholat sunnah, nggak boleh. Jangan sampai apa? Imam sudah Allahu Akbar takbiratul ihram, dia masih sibuk sholat sunnah, tidak boleh. Ya, jadi gitu. Kenapa? Karena sholat wajib lebih utama ketimbang sholat sunnah.
Sholat wajib lebih utama ketimbang sholat sunnah. Bahkan Nabi mengatakan bersabda, "Idza uqimatis shalah," jika iqamah telah dikumandangkan, telah diumumkan, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Artinya sholat sunnah tidak berlaku. Artinya kalau ketinggalan sudah. Artinya ya besok-besok kalau mau ketinggalan jangan mepet gitu kan, supaya dapat keutamaan sholat qobliyah mamanya, seperti itu. Jadi itu tentang kaitan tahiyatul masjid. Berlaku kalau sudah masuk masjid, sudah dikumandangkan atau sudah tegak sholat jamaah, maka tidak boleh sholat sunnah. Wa tahsulu tahiyyah bil fard au bi ayyi naflin akhar. Nah, tahiyyah al masjid tadi sudah kita singgung. Tahiyyah al masjid, penghormatan kepada masjid ketika masuk masjid juga berlaku ketika sholat wajib. Tadi saya katakan, masuk ke masjid tapi sudah ditegakkan sholat jamaah, maka dengan dia masuk barisan sholat jamaah, dia sudah dinilai tahiyyah al masjid dengan sholat wajib yang ia masuki, sudah dapat. Jadi jangan beranggapan, oh saya kan dapat tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid dulu, enggak, dan dia masuk, enggak boleh. Jadi dengan dia masuk ke masjid langsung sholat wajib yang sudah ditegakkan, dia telah mendapatkan keutamaan tahiyyah al masjid. Au bi ayyi naflin akhar, atau dengan sholat sunnah yang lain. Contoh, masuk ke masjid setelah iqamah setelah adzan duhur setelah adzan duhur, kemudian dia mau mengerjakan qobliyah duhur 2 rakaat dan ternyata waktunya sudah sempit. Bolehkah menggabungkan meniat tahiyatul masjid 2 rakaat dengan qobliyah duhur? Jawabannya boleh. Selama keduanya ibadah sunnah. Niat menggabungkan 2 ibadah, yang keduanya sunnah, itu boleh. Masuk ke masjid waktu sempit, jadi kalau mau sholat mungkin dapat 2 rakaat langsung iqamah, maka dia menggabungkan niat tahiyatul masjid dengan qobliyah zuhur, maka boleh dapat. Atau tanpa berniat pun dia cukup masuk ke masjid, kemudian dia langsung qobliyah zuhur, arti masuk ke masjid setelah adzan zuhur tapi belum iqamah ya, masuk ke masjid langsung sholat qobliyah zuhur 2 rakaat, maka itu pun sudah terhitung tahiyyah. Kenapa? Karena patokannya masuk tidak duduk. Ingat, masuk tidak duduk, kan gitu. Konteks hadis apa? Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlisanna. Jika seorang di antara kalian masuk ke masjid, jangan duduk, salat 2 rakaat dulu. Jika masuk langsung qobliyah zuhur, terhitung sudah tahiyatul masjid. Cuman sebagaimana hukum asal, hukumnya sunnah. Artinya kalau orang masuk masjid langsung duduk berdosa? Tidak. Masuk masjid langsung duduk berdosa? Tidak. Cuman dia telah melewatkan kebaikan. Makanya di perkara tentang khutbah Jumat, ketika Nabi sedang berkhutbah, ada seorang sahabat masuk ke masjid dalam kondisi Nabi sedang berkhutbah, kemudian masuk ke tengah-tengah para sahabat, langsung duduk, dan Nabi mengatakan, as-salaita, apakah sudah sholat? Lama, belum. Kum fasholli raka'ataini khafifataini, bangun, salat 2 rakaat, walitazawwaj, dan ringankan salatmu. Artinya kalau masuk masjid tiba-tiba langsung duduk tapi lupa, artinya dia niatnya pengen tahiyatul masjid tapi lupa, tapi langsung berdiri, maka boleh? Tetap boleh. Cuman memang tadi afdalnya jangan duduk sampai salat 2 rakaat terlebih dahulu. Bahkan ada satu kisah yang cukup menarik di antara sebab Ibnu Hazm itu sebagian ulama mengatakan imam madhab kelima, sebagian sampai menyebutkan Imam Ibnu Hazm, sebagian menyebutkan imam madhab kelima, karena 4 madhab terkenal apa? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sebagian ada yang memasuk kategori imam madhab kelima, Imam Ibnu Hazm, yang terkenal dengan madhab zahiri, artinya melihat teks zahirnya hadis. Ada sebuah kisah yang menarik sebab Imam Ibnu Hazm belajar agama. Pertama belajar agama gara-gara tidak sholat tahiyatul masjid.
ketika beliau di usia 27 tahun. Usia 27 tahun, ya sudah pemuda kan? Pemuda. Masuk ke masjid langsung duduk. Masuk ke masjid langsung duduk. Kemudian ada salah seorang yang sudah tua mengingatkan, wahai fulan, wahai syab, wahai pemuda, apa nggak pernah tahu tentang sunnahnya masuk ke masjid itu tidak duduk terlebih dahulu sampai sholat 2 rakaat? Artinya Ibnu Hazm yang ketika itu usianya 27 tahun masuk ke masjid langsung duduk, dan memang kebiasaan seperti itu. Diingatkan oleh salah seorang orang tua di masjid, wahai fulan, wahai pemuda, apa nggak pernah ngerti di antara ibadah sunnah ketika engkau masuk ke masjid jangan duduk sampai sholat 2 rakaat? Maka Ibnu Hazm ketika itu apa maksudnya, terngiang-ngiang di benaknya, dia berpikir, dia introspeksi, ya Allah, aku sudah usia 27 tahun, tentang perkara ibadah yang sunnah saja aku tidak paham. Maka dengan sebab nasihat seorang lelaki tua yang mengingatkan tentang sholat tahiyatul masjid, beliau akhirnya bertekad untuk belajar agama di usia 27 tahun. Jadi awal belajar agama usia 27 tahun sampai menjadi ulama besar usia 27 tahun. Dan beliau terkenal madzhab Zahiri. Nah, maka ambil kesempatan ketika kita diberi kesempatan untuk mengerjakan sebuah ibadah meskipun sunnah. Taib. Jadi intinya, siapapun yang masuk ke masjid langsung mengerjakan salat, entah sunnah, entah qobliyah salat ataupun salat wajib, maka telah mendapatkan tahiyatul masjid. Li'annal maqsud an la yubadirul insan bil julus. Nah, karena maksud dari tahiyatul masjid itu apa? Dengan masuk tidak langsung duduk, tapi salat, entah salatnya sunnah ataupun wajib. Allah a'lam bishawab. Yang kedua, di antara salat sunnah yang tidak terikat dengan salat wajib tapi ada kaitan dengan waktu, al-witr, salat witir. Salat witir merupakan salah satu salat sunnah yang tidak diikat dengan salat wajib atau tidak mengiringi salat wajib tapi diikat dengan waktu. Witir. Apa waktunya? Kapan waktu salat witir? Min ba'dil isya ila al-fajr. Waktu mengerjakan salat witir itu apa? Setelah salat isya sampai sebelum subuh atau sampai masuk subuh atau sebelum subuh. Artinya nggak berlaku salat witir di siang hari, nggak berlaku. Jadi diikat dengan waktu. Waktunya malam hari itu pun setelah salat isya. Dan tidak boleh ba'da maghrib salat witir karena belum waktunya, meskipun sunnah nggak boleh. Jadi waktunya diikat setelah salat isya, itu pun setelah salat wajib ya. Dia masuk isya terus belum salat isya, salat witir dulu, nggak boleh. Meskipun sudah isya, tapi jika anda belum salat isya tidak boleh witir. Betul waktunya setelah salat isya, setelah masuk salat isya, setelah dia mengerjakan salat isya. Maka jika belum mengerjakan salat isya tidak boleh salat witir. Paham ya? Ya, ini penting. Nah, wahiyya sunnatun muakkadah, dan salat witir itu salat sunnah yang ditekankan untuk mengerjakannya. Tetap hukumnya sunnah tapi sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Wa inna ma sumiyat bidzalik, dan sesungguhnya dinamakan salat witir li'annaha takhtimu bi raka'atin wahidah. Karena salat witir itu salat yang dikerjakan minimal cukup 1 rakaat. Witir itu artinya apa? Ganjil. Witir itu artinya ganjil. Innallaha yuhibbul witra. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah menyukai yang ganjil. Wal fajr wal layalin ashar wasyaf'i wal watr. Witr itu witr, artinya ganjil. Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Allah menyukai yang ganjil-ganjil. Nah, di sini ada sebuah hadis, innallaha yuhibbul witra. Allah menyukai sesuatu yang ganjil. Termasuk sholat witir, iya. Nah, dikatakan witir karena artinya witir itu ganjil, maka mengerjakannya harus ganjil rokaatnya. Jika 2 rokaat, maka bukan witir. Witir itu ganjil. Berapa ganjil itu? 1, 3, 5, 7, 9, 11, terus itu ganjil, witir. Nah, jadi seperti itu.
Kalau genap itu namanya syafa'. Syaf'un artinya genap kan, wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Syaf'u artinya genap. Nah, dan salat malam genap, salat witir kan ganjil. Jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, innal witra laisa bihatmin ka salatikumul maktubah. Innal witra laisa bihatmin ka salatikumul maktubah, walakin sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesungguhnya salat witir bukanlah sebuah kewajiban seperti salat wajib kalian. Artinya salat witir itu bukan salat wajib seperti salat wajib kita, bukan. Walakin akan tetapi meskipun bukan wajib, sanna Rasulullah, Nabi mensunahkan, artinya menganjurkan untuk mengerjakannya. Ya sama berarti hukum awal, hukum asal, namanya sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Cuma di sini salat sunnah itu apa? Muakkadah, sangat ditekankan. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa salat witir itu tetap hukumnya salat sunnah muakkadah, tetapi meninggalkannya keburukan. Termasuk Imam Ahmad berpendapat salat witir itu sunnah muakkadah, tapi meninggalkannya bagi yang mampu keburukan. Meninggalkannya keburukan. Ya. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud, Rasulullah bersabda, dalam riwayat Abu Dawud Rasulullah bersabda, ya ahlal Quran autiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai ahlul Quran, wahai ahlul Quran, wahai orang-orang yang menghafal Al-Quran, autiru, salat witirlah kalian. Wahai ahlul Quran, wahai orang-orang yang mengemban Al-Quran atau orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang di dadanya ada Al-Quran, autiru, salat witirlah. Fa innallaha witrun, sesungguhnya Allah itu ganjil, Allah tunggal. Yuhibbul witra, dan Allah menyukai yang ganjil. Nah, waktul witri, nah waktu salat witir itu apa? Ma baina salatil isya wa tulu'il fajri, waktunya setelah atau antara salat isya dengan subuh. Fal afdal an yuakhiraha ila akhir salatil lail, yang paling afdal, yang paling afdal mengerjakan salat witir itu di penghujung malam, paling afdal di penghujung malam. Sebagaimana riwayat Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, qala innallaha azza wa jalla amaddakum bi salatin wa hiya khairul lakum min humrin ni'am wa hiya al-witru faja'alaha lakum fima bainal isya'i ila tulu'il fajri. Kata Nabi, innallaha azza wa jalla amaddakum bi salatin, sesungguhnya Allah membentangkan waktu salat. Sesungguhnya Allah membentangkan waktu salat dengan cukup panjang, artinya waktunya panjang. Wahia khairul lakum min humrin yam, dan itu lebih baik buat kalian untuk mengerjakannya daripada engkau memiliki unta merah. Unta merah itu unta termahal di zaman Nabi. Kendaraan zaman dulu kan, kendaraan zaman dulu kan kalau nggak unta, kuda kan. Dan orang di zaman itu lebih menyukai unta. Dan unta merah harganya luar biasa mahal. Artinya yang memilikinya di zaman dulu berarti orang paling kaya. Nah, Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya Allah membentangkan waktu salat. Waktu salat yang paling panjang apa? Salat malam kan? Salat-salat sunnah yang ini kan waktunya pendek. Iya enggak? Iya. Yang paling panjang waktu salat malam, waktu untuk mengerjakan salat malam. Witir di antara yang termasuk. Ya, ba'da isya sampai subuh berapa jam? Kalau isya jam 7 mamanya selesai isya, kalau jam 7:15 sampai subuh jam berapa? Setengah 5, berapa jam? Kan panjang waktunya. Cuman tetap kata Nabi, fal afdal akhiril lail, yang paling afdal di penghujung malam, paling afdal. Ya, tapi waktunya memang panjang, sehingga mafhumnya boleh dikerjakan di awal waktu, boleh di pertengahan, maksud di awal waktu ya pada isya, setelah sholat isya, atau di pertengahan malam, atau di penghujung malam.
Nah, cuman paling afdal di penghujung malam, bahkan sebagai penutup sholat malam. Maka dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Muslim, ij'alu akhiru salatikum minal laili al-witra, ya, atau witran. Ij'alu akhiru salatikum bil laili witran. Jadikan penutup sholat malam itu sholat witir. Jadikan penutup sholat malammu sholat witir. Paham nggak maknanya? Jadi gini, afdalnya tadi sholat witir dikerjakan di penghujung malam, setelah sholat malam, setelah sholat tahajud, setelah qiyamul lail. Penutupnya sholat witir. Akan tetapi bukan berarti setelah sholat witir tidak boleh sholat malam. Kalau memang masih ada waktu, boleh. Yang tidak boleh witirnya 2 kali. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, la witrani fil laili, tidak ada atau tidak boleh mengerjakan sholat witir 2 kali dalam satu malam. Jadi kalau orang ngomongnya apa? Setelah isya sholat witir, ya, terus tidur. Nanti kalau bangun di malam hari mau sholat malam, maka tidak perlu witir lagi. Kenapa? Sudah dikerjakan di awal malam. Karena Nabi mengatakan la witrani fil lail, tidak ada 2 sholat witir dalam satu malam. Cuman afdolnya kalau sudah witir dan masih ada waktu dari waktu malam untuk tahajud maka boleh tahajud. Boleh. Yang nggak boleh apa? Sholat witirnya. Nah, karena ya ada banyak pemahaman yang salah atau keliru di sebagian besar kaum muslimin, terutama di bulan Ramadan ya. Sebagian kadang-kala apa? Ketika sholat berjamaah tarawih di masjid bersama imam, kadang-kala apa? Ketika imam witir dia pulang, nggak sholat witir. Sebagian beranggapan karena pengen sholat malam lagi nanti sebelum subuh umpamanya, dan nanti habis sholat malam sebelum subuh dia tutup dengan sholat witir. Betul, afdolnya sholat witir di penghujung malam, penutup sholat malam. Tetapi ya, bagi orang yang mengikuti sholat tarawih berjamaah bersama imam, jika dia tidak sholat bersama imam dengan witir, dia kehilangan keutamaan sholat dicatat semalam suntuk. Kan ada keutamaan man shalla ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu kana qiyamil laila kullah. Barang siapa yang sholat bersama imam, maksudnya sholat malam tarawih, sholat malam, sholat tarawih bersama imam, dan biasanya imam mengimami sampai witir nggak? Witir kan? Hatta yang sharifah, artinya dia bermakmum bersama imam di masjid sampai imam selesai, dan biasanya witir kan? Maka ketika dia sholat malam bersama imam, itu sholat tarawih maksudnya di bulan Ramadan, sampai imam sholat witir dan dia salam, maka dia telah dicatat sholat semalam suntuk. Nah, berarti kalau dia pergi pulang sebelum dia sholat witir bersama imam, maka tidak dapat keutamaan sholat malam semalam suntuk, nggak dapat. Karena Nabi mensyaratkan sampai imam selesai, sampai imam berpaling, tidak mengimami lagi. Kan apa ya? Ya kita katakan rugi kan? Pengen dapat pahala sholat semalam suntuk, tapi nggak dapat ya. Dia milih sholat nanti mau sholat lagi sendirian. Ini nggak dapat keutamaan sholat semalam suntuk. Artinya di luar konteks mau dapat pahala sholat semalam suntuk itu ya sholat daripada isya sampai subuh, itu konteks orang kalau mau dapat pahala sholat sunnah semalam suntuk, sholat malam. Tapi Allah memberikan keringanan. Ya, artinya apa? Sekali mendayung, istilahnya kan, satu mendayung, tapi apa? Dapat keutamaan lebih. Ini khusus kalau bulan Ramadan ya, sholat bersama imam, tarawih terutama. Nah, kalau dia sudah mengerjakan sholat tarawih dan witir bersama imam, nanti mamanya sebelum subuh ada waktu dia pengen sholat lagi, tidak masalah. Meskipun kalau kita bicara afdalnya ya cukup 11. Cukup 11. Sebagaimana kebiasaan Nabi di dalam Ramadan atau di luar Ramadan, Nabi mengerjakan sholat malam hanya 11 dengan witir. Hanya 11. Wallahu a'lam bishawab. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jadi gitu. Jadi sholat witir dikerjakan apa? Waktunya dari awal ba'da isya, setelah isya sampai subuh.
boleh di awal waktu, boleh di haji. Makanya lihat, hadza in raja insanu an yaquma min akhir lail. Jadi jika orang bisa bangun sebelum subuh dan bisa mengerjakan sholat witir, afdolnya dikerjakan di penghujung malam. Tetapi amma man khafa an la yaqum, khawatir tidak bangun atau bangunnya pas subuh, ya, khawatir tidak bangun sebelum subuh, maka fal yutir ba'da fardhatil isya, maka salat witir setelah salat isya, setelah ba'diyah isya, setelah nanti pada isya, terus ba'diyah isya jenengan witir dulu di masjid, nggak apa-apa, baru pulang, atau boleh habis ba'diyah isya pulang, terus momennya nanti sebelum tidur ambil air wudu, salat witir 1 rakaat tidur, boleh. Tapi tadi kalau bangun sebelum subuh tidak boleh sholat witir lagi 2 rakaat, tidak boleh sholat witir lagi. Kalau mau sholat malamnya saja, tidak witir. Jadi gitu. Jadi bagi yang khawatir tidak bangun kecuali subuh, maka sholat witirlah sebelum tidur atau ba'da isya. Hal ini sebagaimana kebiasaan 2 sahabat Nabi. Abu Bakar seringnya sholat witir sebelum tidur. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kan kita tahu sahabat yang mulia atau sahabat yang mulia setelah Rasulullah siapa? Abu Bakar. Minta beliau seringnya apa? Sholat witir sebelum tidur atau pada isya 1 rakaat saja beliau. Sedangkan Umar sholat witirnya apa? Setelah bangun sebelum subuh. Sehingga ketika Nabi mendapati kedua sahabat ini mengerjakan demikian, maka Nabi tidak mencela salah satu di antara keduanya. Artinya Nabi tidak mencela Abu Bakar sholat witirnya sebelum tidur, ya. Dan Rasulullah juga tidak memuji berlebihan kepada Umar. Kenapa? Kullu nafsin adra bi nafsi. Setiap orang tahu kondisi pribadinya. Setiap orang tahu kondisi pribadinya. Ada yang yakin bangun sebelum subuh, ya sudah sholat witir sebelum subuh. Ada yang tidak yakin, ya sudah witir sebelum tidur. Kullu nafsin adra bi nafsi. Setiap orang tahu kondisi pribadi masing-masing. Sebagaimana kebiasaan sahabat Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma jami'an. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, man khafa an la yaquma akhiral laili falyutir awwaluhu. Ini juga perintah Nabi. Riwayat Muslim dari sahabat Jabir. Man khafa an la yaquma akhiral lail, siapa yang khawatir tidak bangun di penghujung malam, berarti sebelum subuh, khawatir tidak bangun, fal yutir awaluhu, maka salat witirlah di awal malam setelah isya maksudnya. Wa man tama'a an yaquma akhirahu, tapi siapa yang yakin dirinya bangun sebelum subuh, fal yutir akhiral lail, maka witirlah di penghujung malam. Siapa yang yakin bisa bangun sebelum subuh, maka sholat witirlah di penghujung malam, itu yang afdal. Fa inna salata akhiril lail masyhudah, karena sholat di penghujung malam masyhudah, disaksikan. Disaksikan siapa? Para malaikat. Sungguh sholat di penghujung malam itu disaksikan oleh para malaikat. Wa dzalika afdal, karenanya itu lebih utama. Nah, artinya sebab sholat witir di penghujung malam lebih utama, kata Nabi, karena disaksikan oleh para malaikat. Itu yang menyebabkan afdol, maksudnya dihadiri oleh para malaikat. Di riwayat Bukhari Muslim disebutkan dari hadis Abu Hurairah, beliau berkata, pernah beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, tahu beliau meminta nasihat kepada Nabi, wa ausani khalili bi thalathin. Kata Abu Hurairah, kekasihku, maksudnya Rasulullah, pernah menasihatiku dengan 3 hal. Kata Abu Hurairah, pernah Rasulullah menasihatiku, mewasiatkanku dengan 3 hal. Yang pertama, siyami thalathati ayyam, Nabi mewasiatkanku. Siapa di sini maksudnya? Abu Hurairah. Nabi mewasiatkanku agar aku puasa di pertengahan bulan, 3 hari di pertengahan bulan. Puasa apa maksudnya? Ayyamul bid. Jadi kata Abu Hurairah, aku pernah diwasiati Nabi agar aku menjaga puasa di pertengahan bulan 3 hari. 3 hari. Itu apa? Bulan Hijriah, ya, bukan bulan Masehi. Bulannya apa? Hijriah. 13, 14, 15. Yang kedua, waraqataini duha, dan aku diwasiatkan Nabi untuk senantiasa menjaga 2 rakaat salat duha.
Dan aku diwasiatkan Nabi untuk menjaga 2 rakaat sholat duha di waktu duha. Dan yang ketiga, wa an utira qabla an arqud, dan aku diwasiati Nabi untuk sholat witir sebelum tidur. Ini khusus wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Kenapa? Satu sisi Nabi menganjurkan sholat witir di afdalnya di penghujung malam, tapi di nasihat kepada sahabat Abu Hurairah, hendaklah kau sholat witir sebelum tidur. Ada yang tahu kenapa? Karena Rasulullah tahu kondisi Abu Hurairah. Karena Rasulullah tahu kondisi Abu Hurairah. Karena Nabi itu kalau menasihati seseorang, beliau akan menasihati sesuai kondisi orang tersebut. Nabi itu kalau menasihati seseorang sahabat, maka akan memberikan nasihat sesuai dengan kondisi sahabat tersebut. Nah, di sini Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah, salat witirlah sebelum tidur. Padahal di hadis yang lain, afdalnya sebelum subuh atau di penghujung malam. Apakah bertentangan? Tidak. Kalau yang pertama, Nabi kan menganjurkan secara umum siapapun afdalnya apa? Di penghujung malam. Tapi khusus buat Abu Hurairah, Nabi mewasiatkan sholat witirlah sebelum tidur. Kenapa? Ya Nabi tahu tentang kondisi Abu Hurairah. Bisa jadi kan mungkin apa? Abu Hurairah bangunnya subuh, bisa jadi. Apalagi Abu Hurairah tinggalnya di mana? Di masjid. Ashabus Sufa Abu Hurairah itu. Abu Hurairah itu sahabat Nabi, Ashabus Sufa yang tinggal di masjid, nggak punya rumah. Pakainya 2 helai, tapi ya, Masya Allah banyak hadis yang beliau riwayatkan. Abu Hurairah, Ashabus Sufa. Dan rata-rata sahabat Ashabus Sufa itu banyak menghafal ribuan hadis dari Nabi SAW. Karena apa? Selalu bersama Nabi dan di masjid. Nah, ini luar biasa. Dan ternyata Rasulullah mewasiatkan Abu Hurairah 3 hal. Yang pertama, apa? Untuk apa tadi? Puasa 3 hari, 3 hari di awal, di pertengahan bulan. Yang kedua, untuk sholat 2 rakaat sholat duha, dan yang ketiga sholat witir sebelum tidur. Nah, ini tanpa menafikan keutamaan sholat witir sebelum subuh ya, tanpa menafikan. Dan ini kondisi Abu Hurairah. Wa aqall witir rakaah, sholat witir paling minimal 1 rakaat, 1 rakaat salam, 1 rakaat minimal, dan boleh lebih, berarti 3. Yang kedua 1, 3. Dan kalau sholat witir 3 rakaat, sebagaimana disebutkan bahwa an yufassil baina rakaat ini dipisah dengan 2 rakaat salam tambah 1. Tetap niatnya 1, 2 rakaat salam 1. Tetap niatnya witir. Nah, itu diantara pembahasan tentang masalah witir. Dan Nabi mengatakan di akhir hadis, wal witru rakaatun min akhiril. Sholat witir minimal 1 rakaat di penghujung malam. Sholat witir minimal 1 rakaat di penghujung malam. Ya, artinya sempurna. Takbiratul ihram, terus doa istiftah, al-fatihah, surah. Ini sempurna seperti sholat yang lain. Dan ada tasyahud akhir, sudah. Salam selesai. Itu minimal 1 rakaat. Minimal. Baik. Barakallahu fikum, karena waktu sampai poin ini, insyaallah kita bahas sesuatu yang akan datang. Nanti masuk pada poin berikutnya apa? Salat malam atau qiyamul lail. Dan nanti akan kita bahas apa bedanya qiyamul lail dengan salat tahajud dan sebagainya, insyaallah taala. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.